Dan ibu kalau berbicara capek ngurus budak, eta teh biasa nama 7 tahun kahanap. Sok bisa dibohongan eta mah. Nah makanya pelajari usia itu dan insya Allah ibu bapak anak kita bisa diatur oleh kita. 3 poin. 1, jangan dibandingkan. 2, jangan sampai lezimani. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام Kalau saya membaca الدنيا شط نجاة dari setiap perjalanan kesuksesan manusia, itu bapak-bapak ibu-ibu tidak dilihat dari orang itu dan anak itu keluar dari bangunan mana. Karena ada bangunan yang bonafid, ada bangunan yang hebat, tapi belum tentu melahirkan manusia-manusia yang sukses. Mungkin ibu bapak melihat sebuah rangkaian dari tempat yang cukup sederhana, tapi bisa melahirkan manusia-manusia yang hebat. Karena apa? Karena manusia itu tidak butuh simbol. Saya pernah ditawari untuk ganti nama. Supaya diganti nama Ngarah Payu. Lalu pikiran saya, kalau diganti nama kira-kira emang bakal banyak yang mengundang? Tidak juga kan? Kenapa? Karena ada salah satu stasiun televisi mengatakan Ustadz ngarana tong ucu atusna. Ngampung. Lalu saya berpikir, mana kudu diganti ku Raffi Ahmad? Ya, atau ku Jeremy Thomas. Persoalannya adalah bukan di nama dan atau diganti dan tidak nama. Yang penting nanti ibu-ibu, bapak-bapak harus memahami apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi dan situasi psikologis anak. Da sigana lamun usad ucu diganti da mulai nunggu lemburuan bunya naon sababna sabab banget na beda. Dan yang pertama kali menangis begitu nanti saya ganti nama siapa? Ibu saya. Ibu saya akan menangis. Nah siga si ucu lain iya senang ngarana. Nah itulah kenapa? Karena hampir 80% katanya itu orang-orang yang masuk penjara itu keluaran dari luar ataupun dari lembaga-lembaga pendidikan yang bonafid. Yang mereka rata-rata dimasukkan ke tempat penjara teh bu eta teh sakola teh nu sararae eta teh yang dia excellent kemudian bangunannya luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada jaminan. Maka jaminan yang terbaik adalah apa? Bapak Ibu harus memberikan apa? Karena manusia itu kan punya 2 skill. Yang pertama soft skill, yang kedua adalah hard skill. Ini yang akan dibedakan oleh kita. Orang yang hard skillnya bagus, tapi kalau soft skillnya tidak ada, ya itu tidak bisa. Maaf ya, tadi saya dengar gitu kan, hebat sekali, dia respon sekali. Artinya apa? Soft skillnya bisa. Tidak setiap orang yang memiliki kekurangan dapat berkomunikasi yang bagus. Seueur jalmi nu palalintar bu, tapi tetiasa ngomunikasikeun ilmuna. Malahan aya jalmi biasa-biasa IQ-nya tapi tidak dapat mengkomunikasikan ilmunya. Kenapa? Karena hard skill ini 10%, sedangkan soft skill itu 90%. Itulah ibu bapak yang harus di-upgrade oleh kita. Dan di sini kita membaca situasi yang cukup luar biasa ya. Dan itu berawal dari sebuah keluarga. Dan ku Ustadz mah bade dipasihan we. Tipsna ngarah murang kali resep kanu diajar sakitu lah. Termasuk karena diajar Quran sakitu we. Nya. Da panyawat ayeuna naon bu? Panyawat ayeuna naon? Barudak ayeuna panyawatan naon? Malas. Sanes HP. Da HP mah loba keneh urang nya kalau mah. Murang kali mah uwi sakolanya kalau HP nage nya jam 3 kan urang mati subuh. Ya, budak dicarekan kan sia nyowai HP belat ajek budak teh mah belat cenah da abdi mah uwi sakolanya peng HP nage. Jadi sebetulnya bukan HP. Apa penyakitnya apa? Penyakit yang paling utama adalah apa? Al-kasal, yaitu apa? Malas. Anak yang pinter kalau dia malas belajar itu akan apa? Dia lama-lama akan bodoh. Anak yang dia IQ-nya rendah tapi kalau dia rajin belajar itu lama-lama akan pinter. Begitu aja teorinya. Makanya Rasul mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Punten Bapak Ibu, ibu punten banyak ibu bapak kemudian pinter tapi malas belajar, malas tolabul ilmi. Nanti lama-lama tidak kita juga akan apa? Kita akan berkurang IQ-nya. Tetap ibu biasa-biasa aja, bapak biasa-biasa tapi kalau rajin itu insya Allah akan pinter. Kenapa? Karena pinter harus oleh kerajinan. Oleh kerajinan.
Nah, apalagi kalau kita tidak mendekatkan dalam teori-teori yang sangat luar biasa. Saya barusan ngisi di suatu tempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tercengang ketika dapat informasi ternyata nanti akan ada sebuah sistem yang akan masuk ke seluruh dunia. Lamun aya jalmi nu ngantunkeun kema bu tiasa hirup deui. Iya, itu pakai chip dia. Itu pakai chip, pakai alat yang disimpan di sini, lalu kemudian masuk ke komputer, masuk ke HP, dan dia disetting dari sini. Dan orang yang meninggal itu, dia bakal persis dia hidup seperti dia itu minta berapa lama. Ya. Jadi, Bu, kalau Ibu punya suami, Bapak punya istri, suami kita kemudian meninggal dunia, dan dia akan bisa menemani kita berapa permintaan kita. Mau 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, itu tinggal beli chipnya, disimpan di sini, dimasukkan seperti seperti dipakai ring, kemudian dimasukkan ke sini, dan itu permintaan kita tergantung berapa, dan itu harus bayar, dan tinggal dikendalikan di sini. Naon margi anu ngantunkeun sistemnya kawas robot, karena robot sekarang kan kulitnya seperti manusia. Yang kedua, robot sekarang bisa berhubungan suami istri. Dan dia bisa bersetubuh. Kenapa? Karena sekarang di setting robot itu seperti manusia asli. Dan ternyata ada orang yang dia mengatakan kami akan bikin orang mati. Dia seperti hidup kembali. Dan tujuan dia apa? Orang ini Pak banyak uang. Dan saya tidak menyebutkan orangnya. Dia mengatakan supaya mereka melupakan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak dikembalikan ke Quran? Manusia begitu. Dan target dia 2050 manusia itu akan lupa Tuhan. Ngeri kan? Urang mah alhamdulillah mudahan ibunya lain moal kaumuran. Bisi kaumuran aku budak jeung incu urang. Kumaha? Lamun engke turunan urang teu percaya ka Allah. Karena apa? Karena nanti mereka mengatakan bahwa the God in scientific. Tuhan ada di sains. Tuhan ada di ilmu, bukan ada di dalam lingkungan kita. Itu yang berbahaya. Jadi jelema bisa ngahirup ke nu maot dengan cara seperti itu. Ketika nanti sudah kontraknya habis, maut asli gitu, teu waka dikubur. Bisi ibu bogoh kene ka salaki 2 mingguan deui we tangge tinggal pesen 2 mingguan teh. Tah 2 mingguan teh jeung urang teh biasa we ngobrol ka itu ka dieu dituntun biasa we, padahal dia sudah tidak ada nyawanya. Tapi ya dia dibikin seperti apa? Seperti robot. Begitu. Ini namanya robotic system. Ini sangat luar biasa. Dan kenapa? Karena mereka jauh dari Quran. Dina Quran mah moal ku Allah tos diterang gitu. Ketika dia jauh dari Quran gimana? Dan dia mengatakan semua kehidupan manusia akan diatur oleh sains, oleh ilmu, bukan oleh Tuhan. Engke jalma lami-lami moal percaya ke pangeran. Dan ini yang dikhawatirkan. Makanya ibu bapak siapkan dari sekarang. Ada 3 langkah agar anak kita, turunan kita kuat. Dan dia selalu dekat dengan apa? Dengan apa? Dengan Allah. Dan dia selalu dekat dengan Quran. Dia selalu dekat dengan ibadah. Yang pertama adalah apa? Jangan bandingkan anak. Nah, jangan banding-bandingkan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia ataupun ada orang yang dibawa anaknya nakal luar biasa. Sebab di Sunam ayat 3 aya baong, aya bangor, aya baong, aya bedegong. Beda bu. Budak bangor biasanya sok pinter. Jadi bangor teh gede cicing. Nepikeun ka lieur guruna teh nya. Jadi guruna salah tres budak nama gerang ngadon bahagia. Wah ciling cingcat. Sampai saya pernah bu ada yang konsultasi. Si murang kali begitu lebat ke bumi langsung. Kenapa ade sampai begini? Aku kan di rumah nah jarang dilepasin sama bunda. Jadi ninggal di tempatnya juga gagacangan. Kos monyet. Nah tapi apa? Kata anak ini itu pinter. Namun sababna budak bangor mah sok pinter. Mulai murang kali sok ngalawan saeutik disebutna baong. Baong namina. Punten bu, murang kali pak gadung mun baong mah aya masalah. Naon margina? Budak baong mah hiji waktu diperlukeun karena 60% anak yang kena narkoba dan dia pergaulan bebas karena dia apa? Sering dia itu selalu nurut. Matak budak kalimat tong nurut teuing. Naon sababna? Sok kapangaruhan babadi di luar. Sakali-kali lamun murang kali dititah, ade geura salat, nanti aja bunda, tah teh budak teh alus eta teh. Sumuhun eta teh naon sababna? Karena dia punya apa? Dia punya konsep defending, dia punya apa? Pertahanan. Ketika ada masalah di rumah, di luar dia punya pertahanan, tidak mudah dirayu orang. Justru anak yang terlalu dia menurut, terlalu dia itu begini, itu berbahaya ketika di luar. 60% saya hadapi budak rata, budak nurut teuing anu babari kapangaruhan mah.
Ada mandi ya, iya bunda. Nanti udah mandi beliin gas ya, iya bunda. Nanti udah beli gas ya, kamu ngepel, iya bunda. Lalu nanti kamu tidur, iya bunda. Budak kayak gitu we, dikicrik-kicrik. Begitu dia ada problem di rumah, kapangaruhan ke batur itu cepat sekali. Kenapa? Karena dia otaknya tidak ada yang mengaturnya. Makanya kali-kali budak baung mah teu naon. Asal ulah bedegong. Paham? Bedegong manaon? Dia melawan plus melakukan kriminal. Itu yang akan menjadi bermasalah. Kalau anak sekedar bangor, baong, keun we da budak. Buating eta teh bangor jeung baong teh urang teh baheula. Panjek Nabi gegeningannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah katanya anak ini nakal katanya. Aku bawa kepadamu. Kata Rasulullah apa? Itakullah 3 kali. Kata Rasulullah, syiru abaakum watasyiru abnaakum. Ada kemungkinan anakmu seperti ini adalah kamu atau kalian pada waktu dulu. Begitu. Kan entengnya. Mata tong nyalahkeun wae budak eta teh buat ting urang baheula lagi kitu. Bisa cenah abdi punah anak nomor 3 meni lieur cenah eta mah. Ka abdina teh ari ibu baheula teu ngalieurkeun sakedik cenah kitu. Sakedik beda atunya. Kenapa? Karena kan kuncinya di sana. Maka pertama, ini ada 3 poin. Ini ya, yang pertama, ibu bapak jangan banding-bandingkan anak. Entong. Jangankan membandingkan dengan orang lain. Membandingkan satu rahim saja nggak boleh. Nggak boleh. Tuh turutan si teteh, sena tinggal dirajin. Nah hari mana sena menikulen. Eta teh awas bu, kadang ku budak, maka akan berefek 5. Anak yang sering dibanding-bandingkan, dia akan berefek 5 poin. Apalagi dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan yang satu rahim saja tidak boleh. Kalau tadi menampilkan ada itu bukan membandingkan, tapi membuat inspirasi namanya. Inspiring the love namanya. Oh ya, anak saya pingin seperti itu, kan tidak membandingkan kan? Terus yang tinggali si adek itu tinggali bacaannya banyak, kemudian hafalnya banyak, itu bukan membandingkan. Membandingkan mah tuh turutan cenah. Nah senari maneh tuh tekengeng bu gitu. Kenapa? Karena akan muncul 5 poin kalau anak sering dibandingkan. Dan dia lama-lama tidak senang belajar. Tidak senang belajar. Kemarin anak saya bawa rapot. Lalu bilang, Pah daya rankingan. Kan baik. Nyen ranking sorangan. Bebas. Naon sababna. Manya ada nu diajarna bapak nu hayang rankingna. Nya bebas we. Da urang masuk itu tinggal ibu. Budak nu diajarna urang nu hayang rankingna. Begitu ranking 12 kamu kan dulu kamu katanya semester 2 kan 5 ranking 5 sekarang 12 kenapa ya menurun cek budak teh karena abdi nu mikirna ge mamah nu liurna ya biarin aja nah bu kan ibu teh jeung bapak teh sok mikiran ranking budak anu diajarna budak sakitu we dan ini akan menjadi beban yang sangat luar biasa terus tinggali budak batur mah tuangna sabadi sakitu tinggali pinter ari manehna sagala dibongomoy tapi kieu jangan begitu kenapa nanti Anda akan merasakan sendiri efek yang pertama apa 1 anak yang sering dibandingkan dia akan tertutup dan sering berbohong. Dia akan sering berbohong. Nah sabar dibanding-banding. Sabar belah mereka jujur dibandingkan jeung batur. Atau dibandingkan jeung adina jeung kalancekna. Makanya dia apa? Lebih baik tertutup. Maka anak-anak yang sering dibandingkan rata-rata dia menjadi apa? Dia menjadi introvert. Mengurung weh. Teteh keluar itu sana ada ayah. Nggak mau. Nah sababna. Sabab lamun anjeunna rek jujur sieun disalahkeun jeung dibandingkeun jeung batur. Anak yang dibandingkan cenderung dia tertutup dan dia bisa berbohong. Kalau sudah klepto gimana? Bahaya. Klepto itu apa bu? Klepto itu jangankan berbohong untuk orang lain. Dirinya saja berani berbohong. Nepikeun ka budak engke maok teh lain duit batur. Duit indungna we dipaok. Itu kan udah klepto namanya. Ya paham nomor pertama? Ini Ustaz terangkan, lamun aya kawaktosan tiluanana, lamun teu nya wios hiji we heula nya. Karena wios ngarah ngaosna bu mineng. ulah tamat wae ngaji teh kudu tamat wae urang mah. Ini Ustaz atuh tamatkeun hari ibu anger we tamat jeung teu kitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, anak yang sering dibandingkan bukan saja dia akan menurun dan dia tidak ada semangat untuk belajar. Yang kedua ada efek psikologis yang kedua adalah apa? Dia jadi renggang dengan orang tuanya. Ya dia jadi renggang. Kenapa? Karena kita membandingkan. Coba aja ibu. Anak bandingkan kakek dan adiknya. Atau dengan orang lain. Nanti ibu. Siapa yang sering membandingkan? Dia akan renggang dengan dia. Dia akan renggang dengan ayah. Dia akan renggang dengan ibu. Karena apa? Karena dibandingkan. Siapa yang sering membandingkannya? Bakal seperti itu. Mata kena ibu. Murang kali mah gaduh skill masing-masing. Teu kudu dibundang banding. Naon? Bapak ge da ibu ge maraos sok. Kucaro ge dibandingkan.
Mama cenah ningali pamajikan baturun semeni glowing, ari mama meninga gulawing, atuh kan bae. Nya, da moal da sok bu da raos teh nguping kitu. Jauh urang teh nyol we nya jol. Nah semenit teu ngeunahnya batur disebut glowing ari mama ngagulawing. Tungtungna kumaha kajadian model kamari aya carogena ngaban ibu anina dia membenci suaminya, akhirnya lagi tidur kemudian apa? Dia buka celananya dan kemudian si alat kelaminnya dipotong oleh istrinya. Naon sababna? Nyeri hate. Nya wayahna diteuk-teuk we ku salakina begitu bade kahampangan leungit ka mana eueuh. Ya, kenapa? Karena itu artinya apa? Biarin aja. Bapak juga membandingkan istri, ibu juga membandingkan suami. Pak tinggal atuh siga Ustad Ucu atuh senanya. Meni Ustad Ucu meni resep ningali nage cenah beungeut nage. Nah, ulah kitu. Salakina teh joki awas lamun aya Ustad Ucu ngaliwat sia. Tuh, tungtungna urusan jeung abdi naon banyak. Si mungkuring jol dikempesan geura motor jeung mobil. Naon sababna? Da bojo abdi cenah ngabandingkeun we jeung ustad. Jangan begitu, biarkan saja. Kenapa? Karena ganteng, cantik, kemudian tampan itu sebetulnya beda waktu dan beda duduk, begitu aja. Ya. Kartos teu. Ibu hayang geulis, calikna ngarenengna jeung ulah jeung nu leuwih geulis. Nya ngarah urang geulis ngarenengna jeung nu goreng geura sok cobian. Lamun bapak hoyong kasep ngarengna tong jeung nu kasep, jeung nu goreng ngarah urang kasep. Da jalmi mah lamun ngareneng jeung nu eta bakal urang katingali sakitu. Makanya kemarin saya ngisi acara dengan Sahrul Gunawan asa goreng, da itu kasep. Ya, matak tidinya teh asing hoream mah jeung artis naon eleh wae beungeut teh gitu. Kenapa? Karena begitu. Ustad abdi teh miskin wae, nya miskin da ngarenengna jeung nu beunghar. Ngareneng datang jeung nu beunghar atuh ngarah ibu beunghar. Kumaha carana? Ngareneng jeung nu leuwih miskin, urang nu beunghar. Kenapa? Karena itu kuncinya. Jadi kalau dibandingkan jadi masalah. Tapi kalau kita ngareneng gerasak urang tong salah ngareneng. Saya tidak merasa miskin, Bu, kalau saya kalau saya kemudian duduk dengan orang yang lebih miskin. Tapi saya merasa miskin kalau duduk dengan orang yang kaya. Asa teu aya nanaonan. Karena begitu ya. Ini asa bodohnya nya da ngarenengna jeung nu leuwih pinter, jeung nu belat gak ngarenengna. Ya, karena apa? Karena seperti itu. Dah enak. Makanya Marilyn Monroe bunuh diri ketika masuk usia 50 tahun. Kenapa? Karena dia menjadi wanita tercantik sedunia. Lalu dia bunuh diri karena tidak ingin tua. Karena dia tidak mau kelihatan menjadi jelek ketika masuk usia 50 tahun. Tah tinggal Bu, resiko anu geulis teh naon di mana mengolotan mung goreng sakitu. Mata anu goreng mah ti awal mau aya resikona naon. Ya. Nya atuh naon sababna pan urang mah moal aya risiko da geus goreng di awal. Ari nu geulis di awal mah begitu kabokola teh sieun. Aduh saya gimana ya kalau udah tua nanti kan mah wajah saya jelek. Tah kan ari ieu mah pan geus jelek. Makanya begitu. Makanya ibu bapak duduk itu mempengaruhi kita. Makanya jangan sampai anak kita ketika dibandingkan muncul yang tadi apa? Bahwa kita menjadi renggang. Kita menjadi renggang. Yang ketiga, ya, anak yang dibandingkan kata Rasulullah adilu bi aulad. Anda harus adil, Anda harus memberikan semua kapasitas yang beda-beda kepada anak. Maka yang ketiga, ibu kalau sering membandingkan itu sama dengan mengubur bakatnya. Mengubur bakat anak. Padahal anak itu punya potensi-potensi yang berbeda. Ya alhamdulillah, mungkin dalam motorik yang berbeda dia auditorialnya bagus. Kan anak yang seperti ada kekurangan kan auditorialnya kan cepat. Makanya hafalannya bisa cepat. Kenapa? Karena ininya main. Ya. Ibu mah punten banyak mau percanten aya murang kali Down syndrome. Itu sekarang juga sama udah hampir 11 juz. Bukan autis lagi. Down syndrome. Ngagoler murang kali teh didinya. Terus teu tiasa nanaon. Ngalitan ayeuna teh. Tapi orang tuanya dia tekun mengajarkan dia. Dan akhirnya hafalannya tetap. Kenapa? Karena dia menggunakan auditorial. Dia menggunakan hafalannya lewat auditorial. Padahal dia tidak melihat ayat Quran. Dia tidak melihat ayat-ayatnya Pak. Tapi dia melihat ini. Jadi setiap orang tua, dia orang tuanya. Itu takunnya ibu bapaknya. Setiap hari 2,5 jam dia langsung bacain ayat Quran ke telinga anaknya. Walaupun dia Down syndrome. Tapi ternyata dia masih hafalannya masih bagus. Juz 23, 24, 25 dihafal Bu. Dan saya udah bertemu langsung dengan orangnya. Udah ketemu begini. Kenapa? Karena itu. Karena bakat menjadi terkubur kalau dibandingkan. Ternyata orang yang dianggap lemah memiliki potensi yang luar biasa.
Kan we Bu, kan ulah ieu, kan we ulah ditingali naon lemahna, tingali engke naon leuwihna. Kenapa? Itu akan terlihat dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, anak yang dibandingkan, dia cenderung apa? Mentalnya drop dan ririwit. Muhun, budak anu dibanding-banding masuk ririwit. Mes-mes nyeri rek sakola teh sok nyeri beuteung. Padahal da teu naon. Geus jam 7 cager we nyeri beuteung teh. Jadi nyeri beuteung teh di jam 7 ka handap we. Kemudian jo harareeng, dicabak teh nya apa hararaneut teh biasa. Dicabak teh Bu dikieu teh hararaneut. Begitu, ya udah atuh deh ya jangan sekolah ya. Udah diam aja dah kamu katanya demam. Iya Bunda, cicing weh lewat jam 7 tiis weh. Tah gitu. Tah eta teh di mana? Itu anak-anak yang seperti itu begitu kadang-kadang. Dia itu seringkali sakit padahal bukan sakit tapi psikosomatik namanya. Anak yang dibanding-bandingkan sering psikosomatik. Karena apa? Karena dia tidak punya gejala sakit, cuman dia seperti sakit. Tapi dalares Bu gitu. Cuman itu hanya sebagai gambaran bahwa saya tidak senang dibanding-bandingkan. Cobi ku ibu, lamun bapak gaduh murang kali gitu, capek ka urang. Dan yang paling luar biasa adalah apa? Yang dibanding-bandingkan, dia itu broken home. Gak betah di rumah. Kenapa? Karena di rumah juga dibanding-banding. Akhirnya dia apa? Dia di mana saja dan akhirnya dia liar. Dan disitulah letak dari apa? Anak akan bermasalah dan dia tidak akan senang walaupun diarahkan apalagi Quran. Belajar pun akan tidak mau. Paham? Nomor pertama? Ya, murang kali tong dibanding-banding. Atau suwe saayananya keun we. Da soleh aya waktuna, pinter aya waktuna, bager aya waktuna, bangor ge aya waktuna. Pan geuningan lain budak kungkul geuningan. Salaki urang ge sakapeung mah bangor keneh. Nya, bapak cenah meuni bangor ari bapak cenah sampai usar cenah kumaha aya mayunan pun lanceuk naon meuni bangor pun lanceuk teh tusna. Keun wios bunya. Naon sababna? Punten Pak, lalaki mah beuki kolot beuki cicingeun. Ngan awewe mah beuki kolot beuki lincah eta we elmuna. Tok sakali deui. Laki-laki itu semakin tua, semakin bertambah umur, dia semakin apa? Semakin pendiam. Dan perempuan semakin tua dan nambah umur semakin lincah. Matak ibu-ibu beuki kolotnya beuki ucelak acolok gitu. Acolok ka dieu, gacolok ka dieu. Wah, eta teh. Tapi pamaget mah henteu Bu, calik we. Lamun teh ditungtun ku salaki mah moal init. Bapak hayu saya ngaji tah kudu dibedol eta teh Bu. Lamun teh dibedol mah moal naon margina da kitu pamaget mah. Kenapa? Karena dia udah capek Bu dari awal. Sedangkan perempuan kan dia itu di rumah terus. Begitu dia semakin tua tidak ada urusan. Wah, kitu tah. Mata pengajian mah ibu-ibu di mana-mana seueur naon da gucelak gaclok gitu we. Nya. Dan saya tidak melarang karena emang begitu secara skema atau skemanya. Itulah yang pertama. Saya minta supaya anak kita bisa diarahkan dan dia senang terhadap bacaan-bacaan yang positif, maka jangan dibanding-bandingkan. Insya Allah, ya, insya Allah. Dan ibu jangan terlalu memasang target, biarkan menurut kemampuannya. Kusa didoakannya, mudah-mudahan enggal aya bangunan nu langkung sae. Ya, mudah-mudahan ini media dimanapun, ini teras tahfidz nanti bisa dilihat kondisinya seperti ini. Dan Ustadz menghimbau siapapun nanti orang-orang yang memiliki harta berlebih silahkan main ke sini. Dan mudah-mudahan ada rezekinya karena santrinya sudah sampai 100 dengan kondisi seperti ini. Dan ustadz-ustadznya mereka ikhlas membimbingnya. Saya yakin walaupun saya yang ngomong mungkin ini ada direspon dari orang-orang yang mendengarkan saat ini. Karena ini bagian daripada jariah kita semuanya. Ya Bu ya, itu kuncinya. Dan kita berharap mudah-mudahan ada malaikat yang turun pagi ini untuk mengaminkan doa kita. Nuka dua, Ibu, nuka dua, ngarah murang kali resep. Ya, resep diajar, resep maca Quran, resep maca naon. Yang kedua, jangan terjadi lazy mind. Lazy mind itu apa? Kelelahan berpikir. Tekengeng. Murang kalimat teh kenging capek ieu tah. Nya. Kenapa Bu? Karena anak itu bahagia. Coba, ini kan anak tidak lelah berpikir. Dia itu tidak lelah, makanya dia ciling-cingcat gitu. Da budak mah geus eueuh pikiranna naon. Sok murang kali alungkeun, da seuri budak mah tuh Bu.
Aslina dikitukeun teh budak ngandon nyerenge. Naon sababna? Karena dia itu apa? Karena dia lost mind, dia tidak lazy mind. Kalau sudah lazy mind, anak begini terus. Makanya kenapa? Alungkeun budak hehehe, alungkeun hehehe. Cobian salaki alungkeun seuri moal. Moal, naon sababna? Karena suami kita udah banyak lelah pikirannya. Anak itu tidak. Makanya begitu dia sedang bagus, maka ibu jangan dibikin lazy mind. Dan ternyata lazy mind ada di mana? Kuncinya di mana? Ustaz, bagaimana agar anak tidak kelelahan dalam berpikir? Bawa ngobrol dengan ayah. Bawa ngobrol dengan ayah. Kenapa? Karena ayah itu yang menstimulasi otak anak menjadi seger. Ibu gak pernah kepikir ya? Kenapa? Karena anak kalau sering ngobrol dengan ayah itu otaknya seger. Tapi kalau anak tidak pernah ngobrol dengan ayah itu otaknya jadi lazy. Dia jadi kelelahan dia. Walaupun itu anak perempuan. Kenapa? Karena ini kuncinya. Dan ibu atau bapak jangan malu anak ngobrol dengan kita. Ibu bapak jangan pernah acungkan anak ngobrol dengan kita. Satu hari anak kalau ibu atau bapak mengeluarkan sampai 150 kalimat buat anak. Itu sudah bagus otaknya. Dan ternyata anak bisa pinter kalau dia bagus komunikasi dengan ayahnya. Itu bisa seperti itu. Nah Ustadznya pun anak nih pohoan wae. Coba ngobrol dengan ayahnya bu. Seringkan insya Allah dia akan bagus otaknya. Bukan apa-apa. Ini ilmu. Kenapa? Lazy mind itu siapa? Stimulasinya apa? Nutrisinya ada di ayah. Nutrisinya ada di ayah. Kalau ayahnya tidak pernah ngobrol dengan anaknya, ya begitu nutrisi ke otak anak tidak akan berkembang. Dan dia mau ataupun ngapalin apapun bisa rendah. Sok ibu gitu kan. Ada usah sih natara ngobrol pisan pun lancik mah boro-boro jeung budak jeung abdi ge tara. Tapi ibu sabar hiji murang kali 8 tara ngobrol tapi orokan wae. Nya kudu nama tara ngobrol teh punya orokan ieu mah orokan we haben. Ari eta ibu teh ngobrol henteu cenah usah datang mah da abdi jauh jadi nyalira kitu. Makanya jadi nyaliranya karena di situ. Nah, ibu dan ternyata anak yang cenderung anak perempuan terutama yang dia seringkali dapat ataupun tergoda dengan anak di luar. Maaf ya, kemarin ada anak ya. Dia itu masukin bayinya di kantong keresek lalu dibuang ke kebun. Anaknya baru kelas 2 SMP. 2 SMP. Bukan 2 SMA, ini 2 SMP. Dan ternyata tadinya dia pikir dimasukin keresek gak terdengar. Awas, anak itu kalau bayi itu kalau udah keluar itu bisa menangis 7 hari 7 malam loh bu. Bayi itu bisa menangis 7 hari 7 malam. Dia dimasukin keresek. Ternyata begitu dia menangis di hari yang kedua belum mati nih. Belum meninggal itu. Si bayi itu menangis. Dan ternyata pas lewat ada polisi. Dilihat, dibuka ternyata itu bayi. Itu langsung ketemu. Dan begitu ditelusuri gennya atau darahnya ketemu. Ternyata anak yang membuangnya itu. Dan begitu diwawancarai oleh atau psikiater. Si anak yang membuangnya itu apa? Karena dia kemudian tidak pernah berkomunikasi dan dia cenderung seperti itu. Ini komunikasi anak perempuan dengan ayah itu bisa menahan dirinya untuk tidak terlibat apapun. Jangan sampai lazy mind. Lazy mind itu gitu, dia kelelahan untuk berpikir karena apa? Karena dia. Dan itu ternyata nutrisinya ada di ayah. Ada di ayah. Gak apa-apa pak, minimal bapak kalau tidak ketemu WA aja anak ya. Begini, deh sehat sayang soleh bager. Kenapa? Karena saya selalu melakukan begitu. Lagi di mana gelis? Lagi udah sekolah belum? Udah pulang belum? Benar begitu bu. Satu hari dia itu langsung. Kalaupun dia tidak merespon gak apa-apa. Yang penting dia tidak boleh kelelahan berpikir. Itu lazy mind. Paham? Nomor 2 etanya. Mudah-mudahan sok. Mudah-mudahan mulih ti dieu aya perubahan sadayananya. Mudah-mudahan we dasim kuring ngadoa kitu ka Allah teh kitu. Dan bapak-bapak tidak perlu merasa tersinggung ya dengan materi ini. Keun we dasim kuring ge sarua bapak-bapak. Ya, dan nun nerangkeun lagi lalaki. Nah usah disebutni ka lalaki wae lain ka lalaki wae. Karena apa? Karena anak itu butuh pengawasan dari kita. 3 terakhir ya. Yang terakhir. Ibu bapak hafalin tentang kronologis usia anak. Kenapa? Karena anak ini kan periode pergantiannya per 7 tahun. Lihat ya. 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Janten Bu jalmi mah periode perpindahannya itu 7. Cobinya urang etak. 7, 14, 2 hiji, tos 2 hiji sabaraha?
28, terus 28, 35, terus 35 Rasulullah diutus jadi nabi. Betul kan? Kenapa? Karena kaitan dengan rezeki manusia pun lihat di usia 40-an. Kalau sudah usia 40 tahun ke sana, sakitu we. Kenapa? Karena harus di-upgrade di bawah 40. Saya tidak menakut-nakuti. Kenapa? Karena periode manusia kan terbatas. 42 tambah 7, 48. Di sini yang disebut dengan begerminok. Mohon. Awas Bu, pamaget di usia 45 kali itu ke 48 itu dia mulai. Dia ada libido yang bagus lagi. Makanya ibu harus siap-siap. Kenapa? Karena seringkali terjadi sesuatu di usia itu. Rada harari wanggi ya. Kada jul ibu balik ti dia teh. Si bapak mengpengcan tepi kadinya urang leungitkeun heula ulah. Artinya ibu harus siap. Kenapa? Maaf ya. Malahan ibu sering dengar kan materi-materi dari Dokter Aisyah, kemudian dari Jadul Akbar. Itu sering menyampaikan bagaimana usia kronologis manusia. Usia 49 bagi laki-laki adalah apa? Dia mulai meningkat kembali Bu. Ya, dia mulai meningkat kembali. Enggak masalah. Dan saya tidak menakut-nakuti. Supaya ibu nanti hebat nanti. Kenapa? Bagaimana? Karena usia itulah rentan bagi laki-laki. Dan itu ada di 49. Pokoknya mah lalaki mah cirian we anu tungtungna salapan sakitu we. Ieu mah rumus we pokoknya namanya. Pokoknya lamun tungtungna salapan engke opat salapan aya deui engke 5 salapan gitu. Ya. Jadi jog-jogan Bu sadayana. Alas ya. Kayak salah ki abi 80 salapan eta mah Bu. Lalawo eta mah paling jeung nini-nini. Nah, jadi sudah Bu 42 ya, 49 lalu tambah 7 berapa? 5 6. Itu kan pensiun. Nah 56 tambah 7 genap 3. Makanya Rasulullah pada waktu itu ya sama kan. Rasul dipanggil oleh Allah di usia 63. Karena manusia itu dihitung dan 63 tambah 7 70. Betul kata Rasulullah. Inna amar ummati ma baina sittina wa sab'in. Dan ternyata umur manusia itu antara 60 sampai 70. Jadi periodenya 7 7 7 7 begitu. Makanya di usia 7 perubahan perilaku, perubahan emosional, perubahan apapun. Termasuk di anak hebatnya belajar di usia-usia 7 kali 3. 1, 0 dugikeun ka 7 sena caket jeung ibuna. 7 dugi 14 sena caket jeung ramana. 14 2 hiji dia itu dekatkan secara crossing. Ibu kamurang kali pamaget, bapak kamurang kali istri. Itu aja rumusnya supaya dia seneng nanti di dalam proses belajar. Sok sakali deui. 0 dugi ka 7 caket jeung ibu. Nya, 7 dugikeun ka 14 caket jeung rama. Engke ti 7 ti 14 dugikeun ka 2 hiji, nu ieu anu istri ka rama, anu pamaget ka ibu. Kenapa? 1, 0 sampai 7 tahun itu yang capek adalah badan. Eta mah bagian ibu Pak. Naon margina? Margi murang kali kahampangan, kaabotan, ibak. Bagian ibu nu eta mah ku lalaki mah moal bisa kahandle. Nyage tanaga badag lalaki tapi anger Bu ngisangan budak mah hese. Nya. Terus Bu sampai gitu Pak. Bukan apa-apa. Bu nyage lalaki itu Bu saya tarik tapi anger we. Kenapa? Karena anak untuk nyuapin anak kan itu tugas ibu. Kenapa? Makanya yang capek badan. Tapi begitu nanti 7 sampai 14 yang capek apa? Hate. Sok tinggal murang kali nomor 7 tahun dugi ke 14. Kak dia eta teh kana hate. Kurang-kurang nama ibu lamun bapak ibu teu siap, itu anak pijengkeleun kana hate. Tapi makanya nanti siapa yang ini? Peran bapak karena ibu sensitif. Karena usia 7 sampai 14 ibu yang sensitif. Kenapa? Ibu banyak melungalarkan. Hati ibu udah lelah. Jangan dibikin lelah lagi. Peran bapak ambil untuk anak. Dan nanti ketika sudah 14 tahun ke atas. 21. Di crossing. Nuya ka ibuna, nuya ka ramana. Kenapa? Karena yang capek adalah pikiran. Engke yiswa eta pikiran bu anu kaganggu. Anu sok lelah begitu. Matak sim guring sok sering nampi. Anu konsultasi. Pak Ustad abdi nemeni capek emutan. Mikiran murang kali. Eta teh rata-rata yiswana 14 tahun kaluhur gasok. Ya, usah da abdi senani hate teh meni asa jengkel, ini asa ieu teu raos we hate, eta rata-rata murang kalina 14 tahun ka handap gasok. Dan ibu kalau berbicara capek ngurus budak eta teh biasana mah 7 tahun ka handap sok moal bisa dibohongan eta mah. Nah, makanya pelajari usia itu dan insya Allah ibu bapak anak kita bisa diatur oleh kita. 3 poin. 1, jangan dibandingkan. 2, jangan sampai lazy mind. Yang ketiga adalah pelajari
usia perkembangan dengan siapa dia dekat. Insya Allah metode apapun keluarga akan tidak berat ketika memiliki anak dengan kondisi seperti apapun. Maka Ustadz berdoa mudah-mudahan lulusan-lulusan teras tahfidz ini melahirkan generasi yang rabbaniyah. Generasi yang hebat luar biasa dan bisa menularkan ke tetangga-tetangga yang ada di sini. Intinya jangan kecil hati, sok daku Ustadz genya ka pangalaman Ustadznya punya. Saur pun guru di pasantren, sok we milarian heula budakna engke ge diwadahan ku Allah. Ulah wakaneangan wadah ari keur ngawadahanana teu aya. Tah ayeuna teh seueur jalmi neangan wadah heula kaditu ka dieu neangan proposal rek milarian rek ngabangun tapi santrina can aya. Tapi lamun tos aya santrina ku Allah bakal diwadahan. Dan ini saya sendiri yang mengalami. Tidak pernah saya menjerit kecuali kepada Allah. Da Allah nu maha beunghar. Ya Allah tos aya santrina manya ku Allah teh diwadahan. Cing kinten-kinten Bu, lamun tos aya caina bakal aya gelasna moal. Keur naon nyiapkeun gelas ari caina can aya. Siapkeun heula caina ngarah di gelasan ku Allah. Kamari aya selebritis dina YouTube. Boga sapatu 2.000, ari sukungan 2. Coba ari eta keur naon Bu sesana. Lamun dipake hiji ge berarti sesana sabaraha 1.883 88. Tapi saur anjeunna teh, saya berbangga karena setiap negara yang saya datangi saya dapat beli sepatu minimal 5. Tapi anger we ukur dia lalajoanan mah teu jadi rezeki. Kita siapkan Ibu potensinya, airnya, Bapak insya Allah akan diwadahi oleh Allah. Nah itu saja ya bekal dari Ustadz untuk semuanya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah saya mengapresiasi teras tahfidz ini. Insya Allah mudah-mudahan ada yang mendengar dari acara ini. Dan mungkin ada yang direspon oleh Allah. Ya. Manawi mualamilah. Aya rizkina. Da Ustadz ge sami. Mun ngadoakeun sanes sok balik deui ka Ustadz. Sami Ibu da gaduh pasantren. Ya urang cili doakeun we. Insyaallah. Sakitu Bapak Ibunya? Cekap sakitu? Atos da. Mun da Ibu, mau Ibu tos ngaharulang kieu cenah kumaha ya. Nya, tong bojeng-bojeng Ibu isi mungkin kita tos ngahulang. Ya, insyaallah nanti kita bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة